Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mang Eyik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih mengunjungi channel saya, walaupun selama 3 minggu kurang lebih ya, saya baru membuat video lagi dan sedikit bercerita kenapa saya itu baru upload video atau baru membuat video lagi. Itu karena akhir-akhir ini udah sebulan ya, saya kemarin tuh ngurusin masalah pekerjaan utama saya, yang sekarang ini saya sudah resign dari pekerjaan utama. Dan kebetulan di sini kan saya mempunyai dua channel ya, dua channel YouTube, dan yang satunya itu sudah dimonetisasi ya. Dan saya alhamdulillah sudah merasakan hasil dari YouTube ini. Jadi untuk channelnya yang ini, channelnya Mang Eyik ini, saya akan difokuskan lagi ya, mudah-mudahan bisa dimonetisasi lagi ya, karena ini tinggal sebentar lagi untuk jam tayangnya. Jadi intinya di sini buat teman-teman yang masih baru membuat channel itu, semangat ya, tetap semangat saja. Dan untuk yang belum dimonetisasi juga, jangan lupakan atau jangan sampai mengganggu pekerjaan utama ya. Kecuali kalian itu memang sudah monet dan mempunyai beberapa channel, terus punya kerja sampingan juga ya. Karena di sini saya mengambil keputusan untuk resign juga. Saya itu selain mempunyai channel YouTube, saya juga kemarin sampingan saya itu ada ojek online ya, dan di rumah saya juga buka ini ya, buka usaha kecil-kecilan ya, jualan. Jadi saya itu merasa ingin punya banyak waktu atau bebas, dan tidak mau punya keterikatan dengan atasan-atasan gitu ya. Karena di sini bukan berarti saya memilih atau saya merasa gitu ya, merasa saya bisa atau gimana, bukan. Tapi karena ada pilihan, jadi saya memilih seperti ini. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih fokus lagi di YouTube ya. Karena saya jujur saja mempunyai dua channel. Yang channel ini tuh saya belum dimonetisasi, tapi channel yang satunya saya sudah dimonetisasi. Dan terima kasih juga buat teman-teman, karena teman-teman di channel ini juga banyak juga yang berteman di channel saya yang satunya ya. Dan sedikit saya sharing ya, di sini tuh semenjak saya kemarin mendapatkan penghasilan dari YouTube, ada juga teman-teman ya, teman-teman dari jauh, maksudnya dari beda tempat ya, terus teman-teman dari sekitar itu banyak juga bertanya tentang istilahnya bagaimana mempunyai channel YouTube dari nol sampai gajian gitu. Sebenarnya ini sudah saya share semua ya, namun di sini mungkin cara penyampaian saya atau cara mengemas saya gitu untuk bisa dipahaminya itu agak sulit, karena ya maklum ya, namanya channel kecil itu atau channel baru ya, bisa dikatakan ya memang pemula, mungkin tidak seperti channel-channel besar ya, yang misalkan memberikan pembahasan atau memberikan penjelasannya itu tidak bagus lah. Jadi memang saya juga sadari saya masih belajar untuk bisa lebih baik lagi ya dari sekarang atau dari hari kemarin gitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin membuat channel itu ya, di awal itu teman-teman harus pikirkan istilahnya dari tema dulu ya. Karena di sini kemarin tuh ada yang bertanya ya, kalau membuat channel YouTube yang bagus seperti apa ya. Terus ada juga yang bertanya gimana caranya menjadi YouTuber gitu ya. Nah ini beda lagi ya dengan pertanyaan yang tadi ya. Maksudnya yang tadi itu kan ingin membuat channel dari nol sampai gajian atau sampai menghasilkan. Nah itu saya menanggapinya itu dia ingin mempunyai penghasilan atau ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Nah yang kedua ini kan dia bertanya bagaimana cara menjadi YouTuber
artinya dia ingin menjadi YouTuber ya. Yang pertama itu ya ingin dia terkenal dulu, itu pemahaman saya ya. Beda lagi mungkin dengan teman-teman misalkan memahaminya seperti apa. Jadi di sini sebelum kita mempunyai channel YouTube atau kita membuat channel YouTube, kalian tuh harus tahu dulu ya, yang sekiranya kalian itu bisa dibagikan atau bisa di-share ke orang lain itu berupa dari video itu apa gitu ya. Misalkan kalian bisa memberikan sharing-sharing atau penjelasan tentang masalah dari misalkan nih untuk ibu-ibu masakan, terus dari laki-lakinya misalkan pengalaman-pengalaman kayak semacam motovlog atau mancing ataupun yang lainnya gitu ya. Itu yang kira-kira kalian tuh bisa untuk konsisten gitu. Jangan sampai kalau misalkan kalian itu membuat channel video sekarang dan video untuk berikutnya itu berbeda. Jadi usahakan satu tema. Satu tema kalau misalkan kalian tema memancing dan sekiranya itu kalian bisa gitu ya untuk membuat video ke depannya, itu lakukan saja temanya memancing. Tapi kalian juga harus pikirkan untuk masalah modal-modal dari tema memancing itu. Karena tema memancing itu kalian yang pertama pasti harus keluar rumah ya. Kedua harus ganti-ganti spot. Terus yang ketiga juga ya istilahnya kalian untuk alat-alat pancing juga harus disiapkan gitu ya. Beda halnya kalau misalkan channelnya yang seperti saya ini. Saya ini cuma modal ngebacot doang atau modal nyerocos doang, itu bisa jadi konten gitu. Terus kalau misalkan untuk masalah konten masakan juga kalian kan harus istilahnya itu bisa juga ya tanpa harus keluar banyak modal ya. Tetapi itu masakan yang istilahnya masakan sehari-hari, jangan masakan-masakan yang istilahnya kalian memang tidak kalian itu tidak lakukan setiap hari. Misalkan masakannya itu masakan yang jarang-jarang, yaitu konten kalian juga akan jarang-jarang ya. Tapi kalau misalkan kalian misalkan setiap harinya itu masak tempe, tahu, terus sambal ataupun yang lainnya gitu, itu bisa saja asalkan ganti-ganti gitu ya. Dan itu pasti nanti kalian juga akan paham sendiri ya yang namanya membuat konten yang berbeda-beda atau konten yang menarik itu seperti apa, itu pasti nanti kalian akan paham ya. Yang pertama kalian jalani aja dulu ya. Kalau misalkan sudah tahu atau sudah memilih tema di channelnya, kalian bikin saja untuk channel YouTube-nya apa dan temanya tentukan, lalu kalian upload video yang pertama. Dan di situ kalian melangkah saja dulu supaya kalian itu tidak banyak berpikir, akhirnya channelnya tidak jalan atau channelnya tidak dibuat, terus kalian hanya ingin mempunyai channel saja gitu, tapi kalian itu tidak membuat konten gitu. Ya jadi percuma. Jadi kalian praktekkan saja ya, namanya kalian itu yang pertama tadi kalian harus tentukan dari tema channel, dan yang kedua itu kalian harus tahu ya masalah modal ya. Jadi jangan sampai kalian itu membuat channel lalu yang akhirnya nanti itu akan terbebani oleh modal gitu. Jangan sampai ya. Jadi yang biasa-biasa saja dulu. Misalkan channel seperti saya ini, saya ya cuma butuh HP 1 sama mikrofon saja itu sudah cukup ya. Dan itu kalau HP itu saya kira bukan hanya untuk memodal YouTube saja ya, tapi untuk sehari-hari saja saya memang butuh untuk komunikasi ya. Dan paling saya tambahannya hanya mikrofon saja ya. Jadi mungkin cuma itu saja ya sharing-sharing dari saya untuk teman-teman yang ingin membuat channel YouTube ya. Jadi teman-teman tentukan dari temanya dulu ya, dan temanya kalau bisa jangan campur-campur. Itu pesan dari saya ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.